The world may fail, you will remain in the midst of the trial. You will always be our saint. Our God never fails. Our God never fails. With hope and light, you reign over all. Though my heart may fail, you will always be our saint. Our God never fails. Our God never fails. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Selamat hari Minggu, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih yang masih tetap setia di rumah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan masuk ibadah kita, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari KJ 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ibadah Paskah kelima ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberanian menjalani hidup adalah tema ibadah kita pada hari ini. Beranikah kita menjalani hidup kita? Terutama di tengah wabah corona saat ini yang masih saja menghantui kita. Sama seperti Yesus Kristus yang berani menjalani hidup meskipun dirinya mengetahui akan mati di kayu salib. NKB 12, oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang datang padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama menjalani kehidupan kita banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengaku setiap dosa pelanggaran kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh cinta kasih dalam kehidupan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Di dalam kondisi yang saat ini Engkau masih memelihara kehidupan kami sebagaimana kami adanya. Di pagi hari ini kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami mengakui akan setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang bercela di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasih daripada-Mu, ampuni, sucikan kehidupan kami, agar kami semua dilayakkan menghampiri takhta kekudusan-Mu dan dilayakkan menerima menjadi anak-anak tebusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Kita akan menyanyi dari pengakuan dosa yang diambil dari PKJ 39 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sesuai dari Yohanes 14 ayat 1 sampai yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikanlah salam damai kepada anggota keluarga yang ada di sebelah saudara. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dan marilah kita menyanyikan NKB 128 bait 1 dan 2 untuk menghantar kita untuk menyambut firman Tuhan, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Allah yang penuh dengan kemuliaan, pada saat hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami membaca firman-Mu, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarkanlah hanya Engkau Bapa yang menerangi, dan kami akan siap membacakan dan mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah saudara yang terkasih pembacaan Injil Yohanes. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Nya serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Kata keberanian menjalani hidup berarti ada kebalikannya. Ada yang tidak berani, ada yang berani. Tetapi firman kita di hari ini adalah kita diajak untuk berani bagaimana menjalani kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini. Saudara yang terkasih, saat ini kita sedang mengalami sesuatu hal yang menjadi suatu pergumulan kita bersama, yaitu tentang suatu virus yang selama ini kita dengar, selama ini kita tahu bahwa itu sungguh menakutkan. Nah, membuat manusia merasa takut untuk menjalani kehidupan kita, merasa manusia untuk tidak berani, ya, sehingga karena ketakutan di dalam hidupnya,
kejahatan terjadi dalam kehidupan orang. Ya, banyak kejahatan di mana-mana, rela berbuat keonaran, bahkan rela berbuat kejahatan. Karena apa? Takut tidak mendapatkan makan. Takut tidak mendapatkan upah kejahatan dilakukannya. Saudara yang terkasih, kadang kita tidak menyadari dalam diri kita bahwa di tengah perjalanan hidup, Bapa di surga, Dia bersama-sama dengan kita. Selalu ada dan bahkan selalu bersama dengan kita. 2 minggu yang lalu, firman Tuhan berbicara tentang perjalanan ke Emmaus, di mana di sana ada Tuhan berjalan bersama murid, namun mereka tidak menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Sama halnya dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup terkadang tidak sadar bahwa ada dalam diri kita itu Allah bersama dengan kita. Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan tentang gembala yang baik. Bagaimana gembala yang baik selalu menyertai, selalu menuntun. Ya, di depan menjadi panutan, di belakang menjadi suatu support, di kanan kirinya menjadi suatu pendamping dalam hidup kita. Itu artinya menyertai kita, bahwa Dia adalah Immanuel. Lalu masih kurang di mana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak berani menjalani kehidupan yang harus kita jalankan, sekalipun seperti tadi, bahwa Yesus pun tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya, yaitu tentang kematian. Saudara, masih kita takut, masih kita tidak berani untuk menjalani kehidupan yang mungkin penuh dengan kecemasan, bahkan penuh dengan ketakutan. Saudara, hari ini kita diajak bagaimana kita untuk menyikapi diri kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita, yaitu untuk kita berani menjalankan kehidupan kita. Saudara, hari ini kita bicara tentang rumah Bapa. Di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, yaitu rumah Bapa. Namun di situ juga kita akan berbicara tentang jalan, yaitu jalan kebenaran. Akan bicara juga tentang kehidupan, yaitu hidup yang Allah berikan, yaitu di dalam Yesus Kristus untuk kita semuanya. Siapa yang punya rumah Bapa? Yaitu adalah Dia sendiri, yaitu Yesus. Siapa yang punya jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan siapa yang punya hidup, yaitu Yesus sendiri, yaitu yang memberikan hidup kepada engkau dan kepadaku dan kepada kita semuanya. Nah, saudara yang terkasih, rumah yang dia miliki apakah akan ditempati oleh dia sendiri? Tentunya tidak. Jalan yang dia miliki, jalan yang ada dalam dirinya itu, apakah dia sendiri akan menjalani dalam kehidupannya? Tidak. Kehidupannya dia miliki oleh Bapa, oleh Yesus Kristus, apakah dia akan nikmati sendiri? Tidak. Tetapi rumah itu adalah disediakan untuk kita semuanya. Jalan itu diberikan adalah untuk kita. Kehidupan yang ada pada dirinya adalah diberikan untuk kita. Jadi, haruskah kita takut? Haruskah kita tidak berani menjalani kehidupan? Tentunya kita harus berani. Hari ini saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak gelisah saat Yesus sebelum melakukan sesuatu hal, ada yang terjadi dalam hidupnya, yaitu tentang suatu kematian, bahkan akan kenaikan ke surga, dia mengatakan jangan gelisah. Mengapa Yesus bilang jangan gelisah hatimu? Percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan untuk dia pergi meninggalkan murid-muridnya adalah akan kembali. Dia pergi ke sana itu untuk menyediakan tempat. Dan setelah itu dia tidak akan tinggal di sana, tetapi dia akan kembali menjemput kita. Nah, saudara terkasih, jadi wajar sebagai manusia merasa takut, merasa khawatir, karena Bapaknya, karena Tuhannya dianggap telah pergi akan meninggalkannya.
Tetapi puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, murid-murid pada waktu itu menjadi bingung. Murid-murid pada waktu itu yaitu menjadi seakan berat hati untuk menjalani kehidupan, sehingga dia ada rasa ketakutan, sehingga dia ada rasa kegelisahan. Namun firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Saudara, kalau Allah mengatakan seperti itu, apakah kita akan membangkang? Kalau Allah mengatakan seperti itu, apakah kita akan menolak ucapan Dia? Bahwa Dia adalah Immanuel. Kalau kita diutus oleh Allah untuk ada dalam dunia ini, untuk menghadapi baik suka dan duka, untuk menghadapi baik kaya maupun miskin, untuk menghadapi suatu kehidupan nyata, apakah kita tetap dalam ketakutan dan kita tidak mau melangkah? Tentunya tidak. Saudara, Dia tidak akan membiarkan kita umatnya untuk berjalan sendiri, untuk melangkah sendiri. Di dalam Injil Matius, setelah Allah mengutus, Dia pun akan menyertai. Ketahuilah bahwa aku menyertaimu. Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang menjadi suatu kekuatan buat kita, menjadi suatu pedoman dalam hidup ini, bahwa dalam perjalanan hidup kita, baik suka dan duka, baik berat maupun ringan, Bapa adalah setia, menjaga, menyertai kita semuanya. Saudara, Yesus menegaskan kalau dirinya itu adalah jalan, yaitu di ayat keempat, ayat keenam, Dia adalah jalan dan kebenaran, bahkan hidup. Dia adalah jalan bukan sekedar penunjuk arah, tetapi Dia jalan yang memang menjadi suatu contoh, menjadi suatu teladan untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Sudahkah kita umat Tuhan meneladani bagaimana gaya hidup Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita patuhi, sebagai Tuhan yang kita teladani? Atau kita masih memakai gaya hidup kita sehari-hari dengan kehidupan gaya hidup kita sendiri, yang penting kita happy, yang penting kita senang? Saudara, untuk apa kalau itu kita mengikuti dan kita mendengarkan firman Allah, sementara kita tidak mengikuti keteladanan Yesus Kristus yang sebagai jalan kebenaran dan hidup? Kita mau jalan, kita mau hidup, tetapi saudara terkasih, kalau kita tidak mengikuti teladan dan gaya Tuhan, kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Sebab Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang Dialah jalan satu-satunya untuk menuju ke Allah Bapa. Saudara, gaya hidup ini bukannya sekedar ucapan. Gaya hidup yang Yesus lakukan adalah menjadi obor, adalah menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita umatnya, untuk kita pelayan-pelayan Tuhan yang seharusnya memang meneladani gaya hidup Yesus dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, dalam sikap dan tutur katanya. Yang terlebih, Dia hidup, mau mati untuk engkau dan untuk aku. Nah, ini saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita katakan kita supaya bisa melihat sesuatu hal yang mulia di depan, mengapa kita harus mengikuti Yesus? Mengapa kita mengikuti keteladanan Yesus? Yaitu supaya kita bisa mengenal yaitu kasih, mengenal yaitu kejujuran, mengenal yaitu ketulusan, mengenal yaitu kesetiaan, dan bahkan kehidupan. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Sudahkah kita mendapatkan suatu pencerahan bahwa selama kita hidup di dalam Tuhan, kita mendapatkan suatu kasih, kita mendapatkan suatu pengajaran kejujuran? Nah, saudara, jalan yang kita ikuti, jalan Yesus itu adalah obor, adalah terang yang harus kita sampaikan juga kepada umat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengikuti? Sudahkah kita menjadi obor?
supaya kita menjadi teladan bagi keluarga dan juga bagi umat Tuhan. Saudara, dengan mengikuti gaya keteladanan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita akan menjumpai yang namanya yaitu suatu kesukacitaan. Kita akan menjumpai yaitu suatu kebenaran dan kehidupan dan di dalam Allah Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ingat bahwa hidup engkau, hidup aku, hidup kita semuanya, kita hidup tidak sendiri. Ketakutan sebagai manusia, rasa takut adalah manusiawi, tetapi hendaklah kita tidak tinggal di dalam ketakutan itu. Kita keluar dari ketakutan sehingga kita berani menjalani kehidupan yang Tuhan ajarkan untuk kita. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah pada kesempatan di pagi hari ini kepada jemaat yang ibadah di rumah, bersama-sama kita menikmati anugerah Tuhan. Firman Allah memberikan suatu kekuatan kepada kita. Firman Allah memberikan suatu pedoman dan juga menjadi suatu penguat hidup kita. Saat-saat susah, saat ini Dialah penolong kita. Dan kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita berani menjalani kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberkati keluarga dan juga memberkati jemaat Tuhan yang saat ini tetap hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, peganglah tanganku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dengan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, peganglah tanganku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, peganglah tanganku selagi
Jemaat terkasih yang berada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tiba saatnya akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada beberapa pergumulan, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, Tuhan yang penuh dengan kasih, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Dalam kehidupan kami mohon kepadamu sebab Engkau adalah permohonan kami dan Engkau adalah jawaban kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Kebon Bawang, jemaat maupun simpatisan yang ikut serta dalam ibadah, dan juga jemaat yang dalam keadaan sakit. Mari Bapa, Engkau yang penuh dengan kasih, memberikan suatu jamahan tangan Tuhan kepada ibu kami Agnes, Bapak Pakpahan, yaitu Bapak Alex Detan, di dalam pemulihan fisiknya Bapa di dalam sakitnya itu. Kami pasrahkan kepadamu sebab Engkaulah Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kasih. Tangan-Mu yang menjamahmu Bapa akan memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Begitupun Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kegiatan pemuda, remaja. Biarkanlah kasih-Mu memberkati mereka dalam aktivitas pekerjaan mereka Bapa sebagai pekerja pemuda. Biarkanlah Engkau berkati mereka Tuhan. Adik-adik kami remaja yang saat ini pun sudah selesai sekolah maupun lulusan, biarkanlah Tuhan mereka akan memberikan hati di dalam hidupnya untuk melayani Tuhan, baik dalam akan melanjutkan kegiatan sekolah yang lebih tinggi. Engkau berkati mereka, maupun adik-adik kami akan mencari pekerjaan. Biarkanlah Bapa dalam surga memberikan jalan terbuka buat mereka. Begitupun Bapa, kami berdoa untuk tempat-tempat usaha, tempat-tempat kerja yang saat ini sedang di dalam masalah bersama Bapa karena COVID Corona ini. Engkau berkati kesabaran hidup mereka. Sebagai pemilik perusahaan Engkau berkati Bapa, sebagai pekerja juga Engkau berkati. Biarkanlah antar pimpinan dan juga antar pekerja bisa bekerja dengan baik, bisa hidup berdamai Bapa dalam menghadapi keadaan yang saat ini sedang dalam kekalutan. Kami pun berdoa Bapa untuk keluarga kami jemaat Tuhan yang berulang tahun. Siapapun Bapa jemaat Tuhan, Engkau akan menjamahnya. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan suatu pertambahan usia bagi mereka. Jemaat Tuhan yang ditambahkan usia, biarkanlah Engkau berikan kesehatan dalam hidupnya, berikan kesetiaan dan ketaatan dalam hidupnya Bapa, mempersembahkan tubuh, jiwa dan rohnya Bapa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa Tuhan untuk majelis jemaat dalam pergumulan, yaitu kerinduan jemaat untuk memiliki ruang sekolah minggu yang saat ini dalam proses. Biarkanlah Engkau memberikan sesuatu hal yang kami butuhkan, yaitu terutama di dalam pembiayaan, renovasi dan ruang sekolah minggu. Biarkanlah Bapa dalam surga berikan kecukupan apa yang kami butuhkan di dalam pembiayaan ini. Berkati tukang yang bekerja, tetap berikan kekuatan dan tetap berikan suatu kesetiaan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tuhan dalam surga, bersama Engkau kami berani, bersama Engkau Tuhan kami bisa. Seperti yang saat ini Tuhan kami hadapi dalam kesulitan, tetapi Engkau menyertai kami. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa dalam hidup ini.
Begitupun Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara Republik Indonesia di dalam menghadapi yaitu situasi negara yang akibat wabah virus corona. Mari Bapa, Engkau berkati pimpinan negara kami, seluruh pemerintah Bapa, yang tertinggi maupun terendah, biarkanlah Engkau Yesus Kristus memberkati kami. Bangsa negara Bapa, yaitu setiap bangsa, setiap orang, setiap individu Bapa, setiap suku dan agama, biarkanlah tetap hidup di dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, dan tetap hidup di dalam kecukupan, karena Tuhan adalah sumber kecukupan kami. Bapa, Engkau akan memakai pemerintah, Engkau akan memakai mereka Bapa, untuk bisa memberikan suatu solusi dan jalan keluar bagaimana menghadapi masyarakat yang ada, terutama dalam pembiayaan hidup, terutama dalam kebutuhan hidup, baik mereka yang sangat-sangat membutuhkan, berkatilah mereka. Begitupun Bapa, kami berdoa untuk sekolah-sekolah yang saat ini pun sedang dalam libur oleh karena aktivitas lulusan sekolah maupun karena corona. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarkanlah Tuhan hari ke depan akan lebih baik lagi, karena Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kami. Kami yakinkan dan percaya bahwa semuanya itu Tuhan tidak diam, dan Tuhan turut campur tangan atas semuanya ini. Bapa, kiranya inilah doa kami, doa yang kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengajarkan doa Bapa kami dalam lantunan lagu ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita memuji Tuhan dari NKB 133, bait 1 dan bait yang ketiga akan mengiringi kita dalam mengumpulkan persembahan syukur kita. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pelumbang. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan, kedudukan dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat kami undang berdiri dan kita naikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami boleh bersyukur atas kasih dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan sudah memberikan nafas dan kehidupan untuk kami Bapa. Saat ini kami juga boleh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan dalam kehidupan kami atas berkat-berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan berkatilah kami Bapa, sehingga di dalamnya kami datang membawa persembahan syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau berkati Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna di tengah-tengah jemaat kami. Bapa di sorga, kami juga mohon Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan syukur kami ini boleh dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Bapa di sorga, ajarilah kami Tuhan, untuk kami selalu mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan syukur di hadirat-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, Kristus telah memberikan teladan bagaimana menjalani hidup meski berat, mendaki gunung yang tinggi dan menuruni lembah yang terjal. Tentu sangat berat, namun cahaya surgawi sudah pasti milik kita karena Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan dari NKB 171 bait 1 dan bait yang ketiga. Kita nyanyikan sebagai nyanyian penutup kita, walau kudaki gunung yang tinggi. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, aku temani sabda ilahi, janji kekal. Jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Dalam terang cahaya tetap bersuka, aku menuju rumah kekal. Sambil bermada ayunkan langkah, dalam kasih-Nya ku tak sesat. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kembalilah di dalam kehidupan kita dan hidup di dalam keberanian untuk menjalani hidup, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pelumbang. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.